Masih ada beberapa yang belum ngisi nih. Satu, dua, tiga. Ada 5 orang. Belum hadir ke sini ya? Sepertinya. Dunia belum bergabung ya memang ya. Di sini belum ngisi. Dunia, Aulia Dinda, Arif Fitra. Aluh ini juga. Oke, 2 orang. Baik. Oke, seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, untuk pertemuan kedua ya kita, di minggu ini, kita akan mengulas sedikit mengenai peta konsep sebelum nanti akan ada penugasan. Jadi kami untuk adik-adik sekalian kemarin kan sudah membuat pembagian kelompoknya ya. Nah, sedikit informasi dahulu untuk kelompok terakhir, kelompok 11, ini karena ada perombakan di bagian materinya, jadi untuk yang di kelompok 11 ini kami masukkan ke kelompok 1, 2, dan 3. Jadi dipecah lagi. Nanti untuk yang kelompok 1, sebentar. Ada kami tambah. Kemarin di kelompok 11 itu kan ada Kamelia, Aulia, dan Abdi. Nah, Kamelia Apria Saputri masuk ke kelompok 1. Kemudian Aulia Alfianita masuk kelompok 2. Dan Abdi Muslimin ke kelompok 3. Jelas informasinya? Mohon maaf, Bu. Oke, Bu, jelas, Bu. Mohon maaf, Bu, mau bertanya. Silakan. Saya sama Fatur Rahman itu kan ikut MBKM, jadi nggak bisa ikut teknologi matematikanya di kelas B. Jadi saya sama Fatur Rahman ikutnya di kelas A, Bu, dan belum dapat kelompok. Dan Faturrahman. Halo Bu Nurma, Nggih, 2 Bu. orang ini pindahan dari kelas apa Mbak? Kemarin ini kelas apa? Dari kelas C ya Mbak ya? Kelas Dari B, kelas C, Bu. kelas apa? Kelas B. Kelas B. Waktu Rahman sama si siapa? Waktu Rahman sama siapa? Erintia. Ya? Erintia Putri. Jadi Fatur Rahman kelompok 5, kemudian Erintia masuk ke kelompok 4, 4 dan 5. 4 dan 5. Oke. Nggih. Itu ya. Nggih, Bu. Di catatannya. Faturrahman di kelompok 5, Erintia di kelompok 4. Nggih. Ya. Oke. Silakan lanjut. Nggih, Ibu. Baik. Ya, oke. Untuk masalah kelompok sudah clear ya nanti. Oh ya, ini ada yang jadi grup, saya baru melihat. Nggih. Oke, jadi ada 5 kelompok yang personilnya tambah 1 orang. Jadi di sini totalnya ada 10 kelompok ya. Jadi nanti silahkan dilihat untuk nanti setelah di materi, setelah materinya nanti di akhir akan saya tunjukkan untuk pembagian materi pokok yang akan kalian buat untuk di penugasannya. Nah, ini sebentar saya share screen.
Oke. Apa sudah nampak di layar? Nggih, sudah, Slide-nya? Pak. Nggih, sudah Bu. Oke. Nah, bahasan kita hari ini adalah peta konsep. Ya, jadi, yang kita bahas ada pengertian peta konsep, kemudian karakteristik dan jenis-jenisnya peta konsep, langkah untuk menyusun si peta konsep itu sendiri, sampai ke manfaatnya untuk menggunakan peta konsep itu apa. Itu yang akan kita bahas. Nah, pengertiannya sendiri ini ada dari beberapa sumber. Jadi, misal untuk sumber yang pertama, dari Novak dan Blooming, peta konsep adalah perangkat skematik untuk merepresentasikan sekumpulan makna, konsep yang tertanam dalam kerangka proposisi. Kemudian, menurut Swendiman, peta konsep adalah diagram yang saling bertautan yang menunjukkan adanya hubungan skematik atau makna pada setiap konsep yang ditampilkan. Sebentar, ada yang berikut dulu. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, pemetaan konsep adalah proses untuk menciptakan representasi visual dari pengetahuan yang dimiliki. Kemudian ada pendapat lagi, peta konsep adalah representasi grafis dari topik, ide, dan hubungannya. Ini menurut Raga Vendra. Kemudian pendapat terakhir, sebenarnya masih banyak ya, jadi ini beberapa yang dirangkum. Ada dari M. Taufik Rahman, yakni sebentar, ada yang lagi. Oke, pemetaan konsep merupakan teknik yang membuat Anda mengerti hubungan antar ide-ide dengan menciptakan peta hubungan secara visual. Sehingga dari beberapa pendapat ini, jika kita tarik kesimpulan secara umum, maka peta konsep itu sendiri merupakan perangkat skematik atau diagram yang dapat tersusun dari representasi visual grafis beberapa komponen seperti topik, ide, dan hubungan keduanya. Itu peta konsep. Mungkin kalau sebelum ini pun kalian pasti sudah pernah nih ya melihat seperti apa peta konsep itu. Gambarannya setidaknya sudah pernah lihat kan ya bentuknya peta konsep. Oke, Bu. Ini kalau ada yang belum lihat nih malah saya pertanyakan nih. Biasanya yang paling umum tuh kalau kalian buka di buku paketnya dulu waktu zaman sekolah. Biasanya di awal bab itu kan ada tuh yang kotak-kotak panah-panah gitu. Setidaknya sudah pernah pasti lihat di sini ya, meskipun nggak terlalu diamati. Biasanya langsung buka ke materi gitu. Setidaknya pernah melihat dulu. Jadi ada gambaran. Diagram itu disusun untuk merepresentasikan visual grafisnya beberapa komponen, baik itu topik, ide, maupun hubungan keduanya. Nah, untuk karakteristiknya sendiri dari peta konsep, jadi ada yang pertama, node atau nodes. Node itu adalah lingkaran atau kotak yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah konsep atau ide. Jadi kalau misalnya membuat peta konsep itu biasanya kan ada bagian kita bisa buatnya pakai lingkaran dulu atau dimulai dari kotak dulu. Itu nanti untuk merepresentasikan sebuah konsep atau ide. Kadang nanti kan dikasih kayak pancingannya situ. Satu kata atau dua kata di dalam si kotak atau si lingkaran ini. Tuh. Kemudian ada tautan silang, crosslinks. Jadi peta konsep itu bisa terdiri dari konsep dalam domain yang berbeda. Nah, hubungan antara domain pengetahuan yang berbeda ini ditampilkan dengan tautan silang. Kemudian untuk struktur hierarkisnya, hierarchical structure-nya, peta konsep itu disusun secara hierarkis. Nah, artinya konsep yang paling umum dan inklusif itu ditempatkan di paling atas peta. Jadi yang mengawali konsep atau konsep besarnya itu selalu di bagian awal, di bagian atas. Kalau kita menempatkannya sebelum, kita buat cabang-cabangnya untuk membuat yang lebih spesifik. Jadi spesifik dari ide besarnya tadi itu ditempatkan di bawahnya. Nah, cara bacanya jelas dari yang di atas dulu baru ke bawah. Jadi yang konsep paling umumnya dulu baru ke cabang-cabangnya yang lebih spesifik itu biasanya terusnya ke arah bawah. Kemudian untuk struktur proposisi,
propositional structure-nya, peta konsep itu mengilustrasikan serangkaian proposisi bermakna tentang suatu topik. Jadi sudah ada proposisi masing-masing dalam suatu peta konsep. Jadi suatu topiknya apa, ada proposisinya yang dirangkai dalam peta konsep tersebut. Ini untuk karakteristiknya. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis peta konsep, ini ada beberapa pendapat. Untuk yang pertama, menurut Kincin, jadi ada yang bentuknya spook. Jadi bentuk dari peta konsepnya nyabangnya seperti ini. Kemudian ada juga yang chain, jadi agak serong ini. Bisa juga bentuknya adalah net. Kadang kalau yang net ini berupa jaringan-jaringan gini, ini kadang ada yang membuatnya itu agak lebih, ini kan dibentuk kecilnya, ada yang besar itu ada yang kalau salah disebutnya sebagai jaringan laba-laba gitu. Jadi berbagai ide di situ muncul kan, jadi cabangnya agak banyak, dianggap sebagai sarang laba-laba. Nah, sedangkan untuk menurut Vanides, ini bentuknya ada 5 di sini yang ditunjukkan. Ada yang di sini tunjukkan dengan linear, kemudian circular, hub atau spokes, kemudian tree, untuk peta konsepnya bentuk tree atau pohon itu, kemudian network, internet jaringan. Hampir mirip seperti yang tadi, tapi kalau ini kan kecil gitu ya, yang untuk di Pinyin Kincin. Kita anggapnya sebagai dia bentuknya lebih terlihat di sini simple. Nah, kalau yang menurut Vanides ini terlihat kalau network itu jaringannya memang benar-benar berupa jaringan ya, jadi ke sana kemari gitu. Nah, keterangannya, jadi kalau untuk menurut Vanides ini ada dibedakan ya dia. Kalau yang bentuknya lingkaran ini untuk menunjukkan konsep. Jadi konsep yang dijabarkan dalam peta konsepnya itu disimbolkan dengan lingkaran yang abu-abu, kemudian linking phrase ya, jadi untuk penggabungan kalimat kecil atau subnya, bagian dari si konsep itu, dia di sini memakai persegi panjang putih ini. Ya, jadi banyak jenis-jenis bentuknya. Nanti kalau misalnya kalian mau membuat peta konsep, boleh pakai yang mana saja. Kadang kalau misalnya di Word itu kan ada juga. Di situ kalau kalian bagian insert yang shapes itu kan banyak bentuk-bentuknya di situ juga. Ada untuk mana yang bisa dibuat peta konsep kalian nanti. Untuk langkahnya sendiri, untuk menyusun si peta konsep itu, jadi di sini ada 6 garis besar untuk membuat how do I make a concept map. Jadi yang pertama, jelas kalian harus melakukan identifikasi dulu terhadap tema utama. Jadi kalau misalnya nanti kita hubungkan dengan calon tugasnya nanti, berarti materi pokoknya. Kita identifikasi dulu dalam materi pokok itu. Kemudian kalian lakukan brainstorming untuk semua kata kunci atau frase terkait. Jadi kata-kata kuncinya apa saja dalam materi pokok itu. Kalian harus brainstorming atau menganalisis, mengulas di dalam materi pokok itu. Satu materi pokok besar itu kan pasti ada kata-kata kunci yang bisa kalian temukan di situ nanti. Di dalam masing-masing materi yang kalian peroleh nanti. Kemudian untuk yang kedua, kita mengatur dulu poin-poin utama dan ranking dari kata-kata kunci yang paling abstrak dan inklusif hingga yang paling konkret dan spesifik. Jadi makin ke bawah, contohnya tadi yang struktur hierarki tadi ya, jadi makin ke bawah itu makin spesifik. Maksudnya demikian, jadi kita harus bisa membuat skala prioritasnya. Poin utamanya mana kita ranking dulu sebelum buat si cabang-cabang nanti. Jadi habis brainstorming, kemudian kita buat rankingnya, mengatur urutan poin-poin yang akan kita letakkan dalam konsepnya. Nah, kemudian setelah tadi dikelompokkan untuk rankingnya, kita sekarang yang ketiga mengelompokkan konsep-konsep yang berhubungan erat. Jadi biasanya habis di ranking nanti kelihatan, oh ini harusnya
gabung sama si kelompok besar A, yang ini masuk ke kelompok besar B, yang di ranking-ranking tadi itu. Jadi dalam kelompok itu nanti juga muncul yang seperti di nomor 4, susunan dari konsep di petanya itu, mulai dari konsep yang inti, poin utama, hingga detail penting. Itu nanti akan muncul di dalam satu kelompok yang kalian sudah buat di kelompok, di urutan nomor 3 tadi. Jadi di masing-masing kelompok itu pasti nanti kelihatan akan susunannya. Dari yang konsep intinya di kelompok A, kemudian poin utama dalam kelompok A itu apa, sampai detail pentingnya di situ. Kemudian di yang B demikian juga, C demikian juga. Nah, kemudian baru kalian di situ gunakan cabang, panah, dan simbol lain seperti tanda berhenti atau tanda hasil untuk menunjukkan sifat hubungan antar ide. Jadi setelah kalian bisa mengelompokkan, baru kalian bikin cabang-cabangnya. Membuat kayak misalnya anak panah urutannya. Dari A turun misalnya ke A kecil, ke B kecil, ke C kecil. Nanti dari A dia turun lagi ke bagian mana, seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan tambahan, yakni tulislah dalam kalimat penghubungan ide-ide tersebut sertakan penjelasan rinci, definisi, aturan, rumus, atau persamaan yang sesuai. Namun di sini kalian buatnya secara singkat ya, jadi nggak seperti kalian bikin paragraf tentunya. Kalau di peta konsep itu kan seperti halnya kita melihat itu namanya peta ya. Kalau misalnya kalian lihat peta itu kan nggak dijelaskan kan, misalnya eh, Mataram, nanti jalan ke kanan 1000 langkah berapa, sebelahnya nanti ada bangunan apa. Kan kalau di peta nggak gitu. Maksudnya petanya secara umum. Nah, begitu juga di peta konsep. Jadi namanya peta konsep, jadi kalian di situ tidak membuat sepanjangan paragraf, kalian blok taruh di situ untuk yang dimaksud kalimat yang hubungan ide tersebut. Jadi hanya kayak kalimat singkat yang menunjukkan hubungan-hubungannya, tidak berupa kalimat panjang lebar yang di situ kalian letakkan. Ya, kemudian untuk yang terakhir, setelah kalian melakukan tahap 1 sampai 5, maka diakhiri dengan menganalisis lagi peta yang sudah dibuat. Jadi sebelum deal, kalau ini selesai, kalian harus lakukan juga ini. Jadi coba bertanya setelah jadi si map ini tadi, peta konsepnya, apakah konsep inti didefinisikan dan ditempatkan secara akurat? Pertanyaan pertamanya itu. Supaya nanti tidak kalian sudah mengumpulkan, terus ternyata banyak nih revisiannya, banyak catatan-catatan yang jadi cuma gara-gara konsepnya itu harusnya dia yang tempatnya, misal dia harusnya yang di paling atas, ternyata dia justru ada di tengah atau di bagian, malah mau di akhir bagian peta konsepnya kalian. Itu kan tidak tepat. Nah, jadi setelah jadi, kalian harus amati dulu apa yang kalian buat, kemudian ditengok apakah konsep intinya itu sudah didefinisikan dan ditempatkan secara akurat. Kemudian dilihat lagi alur-alur yang kalian buat di petanya itu, bagaimana ide-ide tersebut cocok satu sama lain. Misalnya sudah menempatkan satu ide pokok, kemudian kalian sudah bikin cabangnya itu dilihat, nyambung nggak ya, cocok nggak ya ini di sini posisinya, kurang lebih demikian untuk pertanyaan kedua. Kemudian ada lagi pertanyaan yang ketiga, apakah saya telah mempertimbangkan semua informasi terkait yang dikumpulkan dari kuliah, dari mungkin teks atau buku teks gitu, dari lab, dari informasi-informasi yang ada itu, kalian sudah mempertimbangkan belum saat membuat kaitan dari materi pokok ke submaterinya yang kalian buat di peta konsep tersebut. Sudahkah semua informasinya masuk? Nah, kemudian apakah saya sudah mencatat semua hubungan, pengecualian, dan kondisi yang relevan? Nah, di dalam peta konsep kalian itu, apakah sudah memuat itu? Pengecualian, misal ada satu topik yang nggak nyambung, ada pengecualian di situ, sudahkah kalian catat untuk di petanya itu? Apakah kondisinya itu tuh nyambung nggak sih, relevan nggak sih di sini dengan kalian letakkan misalnya di cabang yang paling bawah, di yang paling spesifiknya, itu tuh relevan nggak ya dengan konsep yang
harusnya kalian bahas di materi pokoknya itu relevan nggak? Nyambung nggak di situ? Kemudian, apakah peta memiliki validitas, logika, kompleksitas, dan detail yang memadai? Jadi, mencukupi tidak peta konsep yang kalian buat itu untuk menggambarkan secara detailnya ketika orang melihat apa yang kalian buat, orang itu akan tahu, oh, maknanya si peta konsep itu demikian, jalurnya apa yang diungkap, apa yang mau diungkap oleh si peta konsep ini sudah kompleks, sudah lengkap, sudah mencukupi dari apa yang dibahas. Dari materi pokok itu sudah memadai di peta konsep kalian. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat peta konsepnya tentang A, nggak apa namanya terlalu jauh, apa-apa yang harusnya nggak ikut masuk ke situ kalian masukkan juga ke situ, atau bahkan ada yang di dalamnya harusnya kalian bahas ternyata malah nggak ikut ke dalamnya, itu juga perlu untuk dicek lagi, valid nggak materi ini ada di sini gitu. Nah, ini contohnya dari buku matematika kelas 10 13 edisi revisi ya. Jadi dimulai dari ini tadi yang secara kalau kalian lihat rankingnya nih ya, urutan ini dari yang paling abstrak dan inklusif hingga yang paling konkret dan spesifik. Kita cek di sini. Nah, ini kan dari yang paling gambarnya dari yang paling umum dulu, dari yang garis paling besarnya dulu. Dari masalah otentik dulu, kemudian abstraksi pikiran, masuk ke si matematika. Ini kan masih luas cakupannya, matematika itu besar bahasanya yang diulas di situ. Seperti kalau kalian lihat di bagian bawahnya ini kan muncul di garis besar geometrinya, aljabar, kalkulus, matematika itu. Jadi sampai trigonometri, baru turun ke objeknya. Kemudian di situ nanti ada tentang operasinya, ada fakta-fakta matematikanya, ada tentang prinsip, konsep, prosedur. Nah, baru dia nanti turun ke sini. Yang akan dibahas, tapi besarnya itu relasi. Nah, kalau dicek di keterangan ini, dia jadi ada prasyaratnya. Apa prasyarat yang dipelajari di sini adalah himpunan. Untuk sebelum kita bisa belajar materi ini, di relasi ini ada himpunan dulu yang harus dikuasai. Nah, nanti kalau kalian buat, usahakan demikian ya. Jadi ada keterangan simbol-simbol ini juga diberikan supaya yang membaca itu tuh jelas. Kok di sini warnanya putih, di sini warnanya hijau. Yang di atas tadi merah, terus ada yang kuning, biru, bentuknya juga beda-beda. Di sini dibuat dia balok, warnanya orange, orange agak peach, kemudian di sini cuman persegi panjang warnanya merah, kemudian di sini persegi panjang putih, di sini persegi panjang hijau. Ada bedanya nggak sih? Kok kenapa harus dibedain warnanya? Nah, kalau misalnya kalian buat keterangan, kan sudah jelas orang jadi nggak perlu nanya-nanya itu lagi. Yang buat. Nah, dari relasi ini, dia kan jadi tuh dari yang konsepnya besar, turun. Baru ke persamaan dan ketidaksamaan. Kemudian dalam persamaan dan ketidaksamaan ini ada lagi yang subnya sistem persamaan linear 3 variabel, persamaan dan ketidaksamaan linear nilai mutlak. Selain itu, dari relasi itu juga kaitannya bahwa ada fungsi itu juga ada trigonometrinya, dari fungsi itu juga ada operasi. Nah, di sini diberikan keterangannya. Jadi, pokok bahasan yang dipelajarinya itu dia ternyata di sini diberikan warna hijau, kemudian untuk yang panahnya di sini diberikan keterkaitan secara hierarki matematikanya. Jadi dari yang paling atas sampai ke yang paling spesifiknya. Dan untuk yang merah, ini untuk yang warnanya kuning tadi. Ada keterangannya. Sampai sini dulu ada yang tanyakan? Sebelum masuk ke manfaat? Belum ada, Bu, untuk saat ini. Oke, baik. Kalau misalnya ada nanti silahkan boleh buka mic-nya ya, bertanya. Karena belum, jadi sambil saya lanjutkan dulu.
Nanti mungkin akan coba. Oh, maaf. Jendela saya tertutup tiba-tiba ada angin. Oke. Nah, manfaat peta konsep. Ini khususnya dalam pembelajaran matematika ya. Karena nanti yang akan kita ulas adalah matematika, makanya di sini langsung dibuat spesifik. Jadi menurut Zorika Marinkovic, biasanya kok nama-nama begini agak-agak daerah Rusia sana ya. Oke, bagi siswa, jadi dengan adanya peta konsep dalam pembelajaran matematika itu nanti akan mempermudah si siswa ini untuk memahami konsep dan hubungan di antara konsepnya. Jadi awal buka bab itu, misal kalian belajar dari buku ke-13, bab pertama, kalian baru buka set, apa aja sih isinya di bab ini. Nah, itu bisa terlihat dari peta konsep itu. Jadi kelihatan nanti di peta konsepnya itu apa-apa yang dipelajari. Ini kok baru ada yang bergabung. Di kafir. Oke, temannya sudah, ini kalau sekolah sudah mau istirahat. Jam pertama dia baru bergabung. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua, bisa membantu untuk memvisualisasikan, mengatur, dan membedakan konsep berdasarkan kepentingannya. Kemudian, mengembangkan literasi matematika, menghubungkan pengetahuan baru dengan yang lama. Ini maksudnya seperti tadi ada kayak materi prasyaratnya gitu ya, jadi ada kelihatan. Jadi nggak semacam, kadang tuh kan kalau belajar matematika bertanya-tanya, ini hubungannya apa dengan materinya ini, ada kaitannya nggak sih? Nah, jadi ya dengan adanya peta konsep nanti kelihatan, oh ini hubungannya dulu dengan materi yang itu. Kemudian kita bisa mengevaluasi proses pembelajaran juga. Jadi kelihatan kalau dari peta konsep itu kok lompat materinya, misal seperti itu. Atau kok yang materi ini nggak dibahas, misalnya harusnya ini kan ada di dalam sini kok tidak dipelajari, misalnya gitu. Kemudian untuk memperluas pengetahuan juga. Jadi dari adanya peta konsep itu nanti kan bisa si anak ini mungkin akan menggali informasi lebih terkait yang ada di situ. Dia penasaran tentang misalnya di cabang yang tahu tentang C apa ini, dia bisa cari dulu informasinya tentang itu. Misalnya di situ sesuatu yang memancing, kalimat yang di situ kan dia penasaran, misalnya dia dituliskan di situ ada balok, balok gitu, terus dia cari balok itu yang seperti apa misal. Kemudian menerapkan metode pemetaan ke konten lain. Ini juga dari cara yang di sini nanti misalnya di dalamnya itu juga kalian pasti menggunakan peta konsep dari pembelajaran itu satu detail gitu, nanti pengertian apa-apanya dimasukkan gitu juga bisa. Kemudian bisa dilihat si siswa lebih aktif. Contohnya saya bertanya dari yang ada di peta konsep itu. Tidaknya menimbulkan rasa penasaran dari si anak. Akan lebih aktif untuk bertanya-tanya. Karena kalau di peta konsep kan jelas tidak kita buat secara apa namanya itu, kalau di buku langsung materinya di situ diberikan semua informasinya lengkap. Nah, kalau misalnya di sini kan tidak, jadi bisa menimbulkan mereka menanyakan dulu di situ. Bisa lebih aktif untuk bertanya, berpikir, mencari informasi dulu untuk sebelum masuk ke penjelasan detailnya gitu. Kemudian bisa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan bekerja dalam kelompok atau berpasangan. Kemudian bisa juga membantu siswa itu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi mereka melalui penyajian peta konseptual dan diskusi. Oke, jadi kalau misalnya belajar matematika kan juga perlu ya untuk dia bisa terampil mengkomunikasikan. Baik itu nanti tentunya adalah komunikasi secara verbal maupun dia menulis. Jadi tulis itu juga perlu komunikasi tulis maupun lisannya. Jadi biar mereka bisa menyampaikan, dituliskan begini, kemudian didiskusikan, kan mereka juga menyampaikan apa yang mereka tulis dari penyajian petanya itu. Di situ untuk melatih si siswa nanti. Jadi tidak hanya dia pinter, kadang kan dia pinter loh menjelaskan secara lisannya. Jadi verbalnya dia main. Dia bisa menjelaskan ini gini, materi itu awalnya begini. Nah, tapi ketika dituliskan dia bingung lagi naruhnya. Padahal dia sudah diomongkan benar, udah urut apa yang diomongkan. Tapi ketika menuliskan dia bingung. Nah, itu bisa dilatih dengan menggunakan peta konsep.
Jadi pelan-pelan dari apa yang diinginkan tadi, tulis dulu bagian apa tadi ide utamanya yang dilatih sampai si anak itu bisa terbiasa untuk mengomunikasikan baik secara lisan maupun ketulisannya. Matematika itu penting. Tuh, nah, sedangkan ini untuk yang guru, jadi gurunya sendiri dengan mahir untuk bisa membuat peta konsep, nanti bisa untuk mengajari siswa bagaimana belajar dengan pemahaman. Kemudian bisa memberikan pandangan yang komprehensif tentang pelajaran. Jadi langsung kelihatan dari peta konsep itu tentunya. Kemudian bisa untuk mengatur bahan ajar, karena sudah didetailkan di peta konsep kan, jadi gurunya bisa tahu bahan ajarnya mana saja yang bisa mendukung dari detail materi yang sudah dirincikan dalam peta konsep. Kemudian bisa untuk visualisasikan proses pengajaran. Jadi sudah ada gambaran, sudah ada bayangan proses pengajarannya akan seperti apa untuk materi ini. Itu dari peta konsep gurunya bisa dapat gambaran itu juga. Jadi dapat memvisualisasikan proses pengajarannya, nanti dia bisa merancang misalnya udah punya gambaran dulu, oh akan begini nanti. Kemudian memperkenalkan konsep baru dan menghubungkannya dengan yang diketahui. Itu tadi, jadi pengetahuan-pengetahuan apa yang sudah dimiliki oleh siswa sebelumnya, yang sudah dipelajari sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan apa yang dipelajari saat itu. Jadi kadang kan ada di awal pembelajaran, guru kan bisa melakukan pancingan dulu. Pancingan dengan materi-materi yang sudah dipelajari, nanti kalau siswanya sudah ingat dengan, oh ya konsepnya, kayak tadi misalnya konsepnya himpunan, kemudian baru dihubungkan dengan relasi di situ. Kemudian menguraikan ide-ide yang kompleks. Jadi kalau misalnya satu ide yang besar itu kan kalau langsung di blok gitu kan kelihatannya rumit. Nah, begitu kita uraikan kecil-kecil sampai kayak seperti yang dicontoh ini tadi, dia sampai ke sini persamaan itu kan kelihatannya besar. Kemudian ternyata pas sudah diuraikan lagi, dia bisa di situ kaitannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian persamaan dan ketidaksamaan linear nilai mutlak. Nah, di situ kelihatan seperti ini, menguraikan ide-ide yang kompleksnya. Jadi bisa dipecah dalam ide-ide yang lebih kecil lagi, sehingga mempermudah gurunya juga nanti ketika mengajarkan itu. Kemudian bisa untuk memeriksa tingkat pemahaman. Jadi karena sudah dirincikan itu, nanti kan kelihatan siswa ini dia ternyata yang kurang atau misalnya kesulitan, itu ada di subtopik yang mana, di bagian yang mana sih mereka sebenarnya kesulitan, seperti itu. Misal, seperti yang tadi, ternyata setelah dipelajari, mereka kesulitannya adalah ketika masuk di persamaan dan ketidaksamaan linear nilai mutlak, sedangkan di sistem persamaan linear 3 variabelnya ternyata bisa. Siswanya mudah untuk memahami, mereka bisa menerapkan itu, bisa diberikan latihan-latihan, mereka bisa di situ. Tapi sering ternyata di bagian sininya. Jadi bukan secara umum si persamaan dan ketidaksamaan ini mereka nggak bisa. Ya gitu. Nah, karena sudah diuraikan, jadi kelihatan. Bisa kita tengok, siswa itu ternyata kesulitannya di bagian mananya. Itu maksudnya. Kemudian, nah ini tadi termasuk 78 yang tadi sudah ya, tingkat pemahaman, kemudian mengidentifikasi titik lemahnya. Tadi, kemudian bisa untuk menggali alasan kesalahpahaman di antara siswa. Karena kelihatan di mana siswa tadi mengalami misalnya tingkat pemahamannya itu tadi di mana yang bermasalah, kemudian di mana lemahnya mereka dalam belajar si materinya itu tadi. Jadi kemudian bisa guru itu menggali alasan kesalahpahaman di antara siswa itu. Gimananya sih yang salah, gimananya mereka yang nggak paham, atau salah paham konsep mungkin bisa jadi. Nah, di situ bisa dilihat, jadi nggak langsung cara persamaan dan ketidaksamaan yang kalian gali, tapi bisa langsung mengerucut masalah yang tadi mereka lemahnya di sini, kemudian cari alasan-alasannya, itu yang bisa nanti kalian perbaiki, kalian bantu si siswanya untuk lebih memahami, atau mungkin kalau misalnya ada waktu lebih, di situ yang agak lebih diperdalam. Kemudian bisa juga mendorong aktivitas siswa, itu tadi untuk siswa bisa lebih aktif juga. Kemudian
ini juga bisa menghubungkan variasi keilmuan yang dimiliki oleh guru. Jadi kalau udah lihat di peta konsep nih, kelihatan, oh yang ini caranya bisa, misal saya bisa membuatkan media pembelajarannya nanti yang pakai apa yang lain, misalnya dari teknologi IT-nya, misalnya. Itu kan termasuk variasi keilmuan yang dimiliki sama guru, yang kemudian dia tuangkan untuk membuat siswa ini lebih paham. Nanti ketika belajar ini, dia tambahkan dari segi IT-nya, dia tambahkan mungkin dari sehari-hari, pengalaman sehari-hari, itu juga dimasukkan ke materi itu yang bisa dihubungkan, karena sudah lihat di peta konsep, oh ini nyambung nih kalau misalnya mau dikaitkan dengan yang ini, oh ini nyambung nih kalau misalnya dikaitkan dengan materi ini. Bahkan kalau misalnya kita lihat di buku, kadang kan diberi contohnya itu tidak yang melulu di matematika, contohnya banyak, misalnya di kehidupan sehari-hari itu juga butuh variasinya. Itu jadi bisa bermanfaat bagi guru, ada beberapa manfaatnya. Ini referensi. Baik, terima kasih untuk gambaran mengenai materi peta konsepnya. Sudah habis. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau mungkin didiskusikan oleh adik-adik sekalian? Silahkan. Atau mungkin Ibu ada yang ingin ditambahkan, Bu? Nggak ada, Mbak. Cukup? Iya. Terima kasih, Bu. Ya, cukup. Lanjut ya. Iya. Bagaimana, adik? Sudah cukup jelas untuk peta konsep? Iya, Bu, sudah jelas. Oke, Bu. Insya Allah sudah jelas. Allah jelas. Iya. Baik. Untuk materinya ini nanti, oh bukan nanti, udah saya letakkan di daring. Jadi nanti kalau misal setelah ini ada yang misalnya ada baru timbul pertanyaan, nanti silahkan di grup WA, boleh ya, bertanya di sana. Nah, saya tunjukkan untuk pembagian penugasannya. Ditampilkan aja, Mbak, sekarang. Iya. Kartu pembagian tugasnya biar mereka bisa lihat, terus kan bisa milih mana untuk masing-masing kelompok. Silahkan memilihnya ya. Tapi tidak boleh memilih yang sudah dipilih temannya ya. Jadi yang dipilih harus yang belum dipilih temannya. Nah, ini kelihatan sudah untuk data materinya ya. Jadi ada 10 kelompok tadi kan. Nah, di sini ada 10 materi pokok yang harus dibuat peta konsepnya dari induksi matematika sampai integral. Ini salah ketik mungkin, Pak ya. Materi pokok kelas 12 ini 12. Mbak bagiin ya. Oh ya, kelas 11, maaf ya, kelas 11 ya. ini. Karena membuat yang lain jadi tercampur, maaf ya adik-adik. Kemarin copy paste terus belum di copy paste belum diganti kelasnya nih. Ya. Beginilah drama itu para dosen ya, adik, mohon maklum. Oke, sudah dapat ini ya. Jadi nomor yang di sini bukan nomor kelompoknya, nanti akan kita isi di sini. Silakan, boleh memilih. Kelompok 10, Bu, barisan dan boleh, deret. boleh. Kelompok 10, barisan dan deret. Oke. Yang lain? 9 kelompok yang lain? Kelompok 9 yang determinan dan inverse matrix, Bu. 9, oke. Kelompok 1 program linear. 1, oke. Program linear. Ya? Yang program linear kelompok 1. Nah,
Sudah saya tuliskan. Program linier kelompok 1. Masih tersisa 7 slot lagi. Kelompok 2 fungsi turunan, Bu. Kelompok 2. Oke. Kelompok 8. Fungsi turunan udah diambil ya? Sudah. Wah, keberatan nih. Ya, masih ada yang lain. Limit fungsi mungkin. Ada penggunaan fungsi turunan. Kan fungsi turunan itu hanya sampai definisi sampai sifat-sifatnya. Masih ada penggunaan fungsi turunan itu. Fungsi turunan. Mau? Kelompok 4, Bu. Iya, Bu. Penggunaan fungsi turunan? Kelompok 4? Iya, Bu. Kelompok 4. Oke. Kelompok 3 limit fungsi. Kelompok 8 limit fungsi. Ayo, kelompok 3 atau 8 nih. Kalau di saya yang terdengar duluan kelompok 3. Gimana? Silakan, kalian selesaikan secara adat kelompok 3 atau 8. Ayo. Ini kalau mau sweet gimana caranya nih ya? Kelompok 7, Mohon maaf. 6, 5 belum ada suaranya nih. Mohon maaf, Bu. Kelompok 8 matriks. Oke, ternyata 8 ke matriks. Berarti Iya, Bu. kelompok 3 jadi limit fungsi nggak nih? Iya, Bu. Jadi, oke. Masih ada kelompok 5, 6, 7. Belum muncul nih. Kelompok 7 transformasi dan komposisi transformasi, Bu. Kelompok 7. Oke. Sudah sarapan belum, Dek? Kok lemes sekali suaramu? Sudah, Bu. Oke, masih tinggal 2. Yuk, ini siapa cepat dia dapat nih. Induksi atau integral? Kelompok 6 integral, Bu. Kelompok 6 integral. Oke, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, induksi matematika adalah kelompok 5 yang tidak bersuara dari tadi nih. Oke, nanti daftar materi pokok untuk penugasan ini juga akan saya upload di daring ya, jadi bisa kalian cek lagi di sana juga. Saya berikan di daring nanti. Oke, sudah jelas ya. Jadi kalian harus membuat peta konsep dari materi pokok yang terpilih dan masing-masing kelompok ini tadi. Nah, minggu depan dikumpulkannya itu filenya harus bentuk PDF ya, formatnya nanti silakan dicek di daring, ada di situ saya berikan keterangannya. Jadi nama filenya seperti apa, terus format filenya seperti apa, maksimal ukurannya seperti apa juga ada di sana. PDF-nya ini dikumpul di daring H-1. Jadi kalau kalian kuliahnya hari Kamis, berarti kalian kumpulkan di hari Rabu maksimal jam 12 siang. 12, Bu Nurma, biar sama dengan yang lainnya. Oke, jam 12 siang, nggih, Bu. 12 siang ya. 12 siang atau 12 malam, Bu? Enak ya, Bu. 12 siang, 12 siang. Jam 12. Bukan jam 24, 12. Hari Rabu 12. pukul 12. Ya. Hari Rabu minggu depan pukul 12 siang maksimal. Jadi nanti kalau lebih dari jam 12 itu di daring langsung hilang untuk uploadnya. Jadi usahakan jangan mepet jam 12 ya. Nanti untuk uploadnya hilang di sana. Cukup kan ya? Atau besok saja mau dikumpulkannya? Tidak, Bu. Jangan, Bu. Oke. Hari Rabu minggu depan. Ya, saya setting di daringnya.
Oke. Baik, cukup jelas untuk tugasnya ya? Nggih, Bu. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan? Minggu depan harus siap ya. Kita coba presentasi nanti dari kalian sendiri yang akan menampilkan hasil pekerjaannya. Acak. Jadi semua kelompok harus siap, harus tahu dengan isi peta konsep yang dibuat. Saya rasa cukup, Ibu. Cukup, Mbak. Cukup, ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari adik-adik, baik kita akhiri pertemuan virtualnya. Ya, mereka langsung diskusi dengan temannya. Oke. Jadi masih ada waktu. Setelah ini silahkan didiskusikan hasil materi pokok yang diperoleh tadi akan seperti apa kalian membuat peta konsepnya. Kita masih punya waktu di jam kuliah ini ya. Jadi untuk pertemuan virtualnya kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presentasi. Terima kasih, Ibu. Presentasi desainnya diisi ya, Mas ya. Presentasi diisi ya. Nggih, Bu. Isiannya Nggih, Bu.